kiri. Sebelah kiri itu disebutnya hablum minallah. Apa sih yang disebut hablum minallah? Sesuatu yang hubungannya dengan Allah, yang sudah Allah jamin. Yang sudah Allah jamin, yaitu jodoh, rizki, mati. Jangan sampai kecintaan berlebih kepada 3 perkara ini. Ketakutan, kekhawatiran berlebih kepada 3 perkara ini menjadi penyebabnya. Karena itulah penyebabnya 3 perkara ini. Jodoh, rizki, mati. Lihat, lambung berada di wilayah perut. Wilayah perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Kepala wilayah Nabi Daud, mata dan telinga Sulaiman, wajah dan hidung Yusuf, mulut itu Khidir, leher itu Ismail, dada kanan atas itu Musa, ini Ibrahim, ini Adam, ini Isa, dan perut itu namanya Yunus, di bawah perut namanya wilayah Nabi Lut. Ya, segala penyakit yang ada di perut itu disebutnya penyakit berada di wilayah Nabi Yunus. Lihatlah kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran. Lihat kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Berawal dari rasa putus asa. Berawal dari rasa putus asa. Bahkan putus asanya diabadikan dalam Al-Quran. Akhirnya dari putus asa menjadi keluh kesah. Keluh kesahnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa sih putus asanya? Dakwah sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Lalu Nabi Yunus mengeluh kepada Allah, bahkan keluhannya diabadikan dalam Al-Quran. Ya Allah, gantilah kaumku dengan kaum yang lain. Allah menjawabnya apa? Semakin kau mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Akhirnya semakin ditambah kesulitan dalam dakwahnya, dalam berjuangnya, dalam hidupnya. Sehingga muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Singkat cerita, berawal dari rasa putus asa, ditinggalkanlah kaumnya. Akhirnya dimakan oleh ikan. Ketika berada dalam perut ikan, Nabi Yunus disebut dalam Al-Quran berada dalam alam kegelapan. Lihat, teman-teman yang terkena penyakit anxiety, asam lambung, panic attack, penyakit GERD, sok renungkan teman-teman. Berawal dari apa? Putus asa dengan keadaan. Putus asa dengan hidup. Berawal dari putus asa. Kemudian mengeluh. Putus asanya banyak. Baik perkara rizki, baik perkara jodoh, itu yang menjadi penyebabnya. Mungkin waktu masih muda, makan, minum dari keluarga, dari orang tua. Begitu udah menikah, harus memikirkannya sendiri. Bahkan harus bisa menerima sifat perilaku pasangannya. Mungkin ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin saking cintanya kepada orang tuanya meninggal, ia tidak terima, ia tidak ridho, sehingga menjadikan keterpurukan. Berawal dari putus asa dengan hidup. Ditinggal, meninggal, ditinggal selingkuh, ditinggal masalah, usaha bangkrut, dan lain sebagainya. Berawal dari apa? Putus asa. Dari putus asa akhirnya menjadi keluh kesah. Menjadi mengeluh. Begitu mengeluh, Allah berfirman, ditambah kesulitan. Masalah semakin datang. Masalah terus datang, silih berganti. Cobaan hidup terus bertubi-tubi. Sehingga hidup gelap. Hidupnya semakin gelap, bagaikan Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Gelap hidupnya. Sok yang sedang terkena penyakit ini, ngalamin itu enggak? Berawal dari rasa putus asa. Kemudian muncul keluh kesah. Dari keluh kesah ternyata masalah makin banyak. Cobaan hidup terus bertubi-tubi. Sehingga hidup seakan-akan gelap. Mau ngapa-ngapain takut, mau ngapa-ngapain gak punya daya dan upaya. Mau ngapa-ngapain itu berasa seperti mentok, gagal, sakit, dan lain sebagainya. Gelap berada dalam perut ikan Nabi Yunus. Lihat, barang siapa yang ingin sembuh, lihatlah apa yang menyebabkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Ia mengaku kesalahannya. Dia memohon ampun kepada Allah karena telah zalim pada diri sendiri. Kemudian Nabi Yunus beristighfar. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Memohon ampun kepada Allah karena telah zalim pada dirinya sendiri. Bagaimana tidak disebut zalim? Sok teman-teman renungkan. Berawal dari rasa putus asa, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Makan jadi tidak enak, tidur jadi tidak nyenyak. Makan jadi tidak teratur. Muncullah berawal dari gejala asam lambung, panas perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. So, orang kalau lagi banyak pikiran, lagi stres, lagi banyak kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, ketakutan, makan tidak enak,
tidur tidak nyenyak, muncul gejala asam lambung, panas, perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Ngalamin itu enggak? Kemudian mengeluh dengan keadaannya, masalah datang lagi, akhirnya muncul penyakit baru lagi, namanya asam lambung. Lambung kayak diperes-peres, lambung kayak diiris-iris, lambung kayak ditusuk-tusuk, lambung kayak disayat-sayat, sakitnya luar biasa. Di saat sedang sakit seperti itu, datang lagi masalah baru. Masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup terus bertubi-tubi. Akhirnya Pak, banyak pikiran, lambungnya lecet, iritasi, sehingga menghasilkan zat asam yang berlebih. Akhirnya lambungnya membengkak. Membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung. Terjadilah penyakit GERD, sakit di dada sebelah kiri, sakit di ulu hati, sampai tembus ke belikat. Sakit rasanya. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Jantungnya terganggu karena lambungnya membengkak. Jantungnya jadi berdebar-debar, hatinya jadi gelisah. Jantungnya tuh selalu berdebar-debar, hatinya gelisah, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, muncul ketakutan. Kenapa? Jantungnya berdebar-debar. Jantungnya berdebar-debar terus. Berdebar-debarnya kenapa? Karena ada sensasi ketika lambung membengkak, mengganggu ruang gerak jantung, sehingga geraknya nggak nyaman, sehingga menjadikan penyakit-penyakit keluh kesah, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, berdebar-debar, kegelisahan. Dari kegelisahan, akhirnya muncul lagi masalah yang namanya was-was. Berawal dari detak jantung yang berdebar-debar, akhirnya muncul ketakutan, takut jadi was-was. Gelisah jadi was-was, pikiran jadi was-was, kecemasan jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut air, takut angin, takut dingin. Itulah kenapa orang yang terkena penyakit ini pada takut dengan kipas angin. Ada yang takut kipas angin? Pada takut keluar rumah, takut kena angin. Takut dingin, kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan dengan fresh care dan minyak angin. Ada juga yang kemana-mana bawa inhaler. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Yang namanya api, takut dengan air, kebanyakan. Jadi jarang mandi, jadi males mandi, jadi takut mandi. Penyakit ini disebutnya 1001 sensasi. Ya, di mana setiap manusia sensasinya beda-beda. Kalau kita hanya membahas sensasinya, tidak akan pernah cukup dan tidak akan menjadi jalan keluar. Karena ketika membahas sensasi, ujung-ujungnya hanya berkeluh kesah saja. Tapi saya dadanya yang sakit, oh saya kepalanya yang sakit, oh saya kecemasan, oh saya perutnya, oh saya ini ya. Gak usah dibahas sensasinya. Karena itu hanya efek atau gejala dari penyebab masalahnya. Jadi stop keluh kesahkan sensasinya. Kalau ingin sembuh. Ya, nanti dari hal seperti itu muncul ketakutan, makan ini takut, makan itu takut, datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, ya takut mati tapi pengen mati, kan aneh, ya orangnya takut mati tapi pengen mati. Ya Allah, bila mana Engkau takdirkan hamba untuk mati, hamba siap mati ya Allah. Tapi setiap hari pikirannya takut mati, itu. Aneh teman-teman, ya itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah nanti datang pagi takut, dengar suara burung takut, dengar suara ambulan takut, dengar suara ajan takut, dengar suara orang ngaji takut, semuanya ditakutin. Ketemu orang takut, wah mau macam-macam ditakutin. Ya, dari ketakutan-ketakutan itu ada ketakutan yang melebihi takutnya ia kepada Allah. Ini tanda lemahnya iman. Ada ketakutan yang melebihi takutnya kepada Allah. Ia sudah tidak memikirkan Allah lagi. Tapi ketakutan, takut pagi, takut siang, takut malam, takut kebangun, takut keselak, takut batuk. Terus sampai seperti itu. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak ya, banyak. Ya bahkan sampai ada buka mata aja takut gitu. Nah, dari ketakutan-ketakutan itu muncullah penyakit anxiety. Ya akhirnya puncaknya adalah takut akan kematian. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, apalagi datang debt collector. Takutnya.
Semuanya ditakuti teman-teman. Semuanya ditakuti. Nah, secara medis namanya anxiety. Akhirnya dari perasaan-perasaan seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu, keadaan seperti itu, muncul 1001 sensasi. Berawal dari kepala kelayangan, pundak sakit, leher kaku, dada sesek, detak jantung hilang, jantung berdebar-debar, perut sakit, perut kayak diperes, perut kayak ditusuk-tusuk, BAB berdarah, kaki lemes, kaki gemetar, badan sempoyongan. Gak usah dibahas sensasinya, gak usah. Gak usah, karena gak akan selesai kalau bahas sensasi. Karena ada 1001. Nah di satu orang ini ngeluhnya, satu orang lagi ini ngeluhnya. Ya, ketika seperti itu datang ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit kata dokter tidak ada diagnosanya.